Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemonstrasikan pada program kami, yaitu perbandingan performa metode klasifikasi KNN dan naif Bayes. Yang pertama ada teman saya Muhammad Haris Rahmatullah, kedua Fayat Rizky Zamzami, dan yang ketiga saya sendiri Dionysius Suryajaya. Oke, langkah pertama kita akan mengimport dulu library Python yang akan dibutuhkan nantinya. Yang pertama ada NumPy, Pandas, Seaborn, dan Matplotlib. Selanjutnya kita mengimpor dataset menggunakan Kaggle. Nah, di sini kita diharuskan untuk mengimpor atau mengupload API token dari Kaggle. Setelah dataset terimport, lalu coba kita tampilkan dataset tersebut. Kita create CSV, lalu kita print datanya seperti ini. Selanjutnya, sebelum kita komparasikan menggunakan klasifikasi KNN dan juga naive Bayes, kita proses dulu datanya, yaitu dengan membersihkan data dengan menghilangkan duplikat pada dataset tersebut. Selanjutnya kita buat plotnya menggunakan plot berbentuk bar. Lalu kita cari rata-ratanya. Selanjutnya kita akan mengecek data yang ada di dalam kolom glukosa. Kita buat box plotnya menjadi seperti ini. Lalu kita periksa untuk pasien non-diabetes. Nah, diagnosis di sini kalau diagnosis sama dengan 0 berarti itu untuk pasien non-diabetes, sedangkan diagnosis sama dengan 1 itu untuk pasien yang diabetes. Kita buat plot box-nya dulu. Lalu selanjutnya kita akan mengecek data di kolom tekanan darah. Seperti pada pada mengecek data di kolom glukosa, kita melakukan langkah yang sama. Ini untuk pasien yang terkena diabetes dan ini untuk pasien yang tidak terkena diabetes. Selanjutnya, jika kita sudah mengecek kolom glukosa dan juga tekanan darah, maka kita akan memisahkan dataset tersebut menjadi X dan Y. Selanjutnya kita standarisasi datanya terlebih dahulu, atau kita normalisasikan datanya. Selanjutnya kita akan membagi data tersebut menjadi data train dan juga data test. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fayat Zamzami. Saya akan menjelaskan penerapan dari metode Naive Bayes dan juga KNN. Oke, di sini saya akan mulai dari Naive Bayes terlebih dahulu. Nah, di sini hal yang pertama dilakukan adalah melakukan import scalar Naive Bayes. Jadi kita tuh di sini kayak membuat variabel yang gunanya itu untuk memanggil metode Gaussian Naive Bayes itu. Terus di sini ada NBTrain untuk memodelkan Naive Bayes data X-train dan Y-train itu. Oke, untuk Y prediksi
jika dipanggil maka akan begini hasilnya dalam bentuk array. Oke. Dan kemudian begini adalah bentuk NBTrain predict dari X-test-nya. Cukup panjang. Oke, langsung saja ke bentuk confusion matrix. Di sini kita masukkan pandas cross tab dengan parameter y-test, y-predict, dan juga ada row names dan juga column names. Kolom di sini row names-nya adalah actual dan column names-nya adalah predicted. Dan di baris kedua ada SN heatmap dan confusion matrix and not sama dengan true. Dan begini adalah hasil dari prediksi dari akurasi metode Naive Bayes. Nah, jadi setelah mengetahui hasil prediksinya dapat diperhitungkan akurasi dari hasil prediksi tersebut dengan cara sebagai berikut, yaitu memperhitung akurasi TP plus TN dibagi total sama dengan 69%. Ya, begini melakukan pengecekan akurasinya. Nah, kemudian langsung saya akan melanjutkan ke penerapan KNN. Nah, di sini kita seperti sebelumnya lakukan import library yang diperlukan. Kemudian uh, kemudian di sini ada sklearn atau standard scale. Standard scale ini digunakan untuk menghitung akurasi model KNN dalam prediksi kelas data ujinya. Nah, kita lakukan split dulu, split dataset. Maaf, untuk standar scalarnya ini digunakan untuk split dataset. Kemudian di sini kita lakukan split dengan variabel x1 train, x1 test, y1 train, y1 test. Begini. Kemudian pada kode kedua, jadi scale ini hasil digunakan dari hasil dari train test split itu tadi. Nah, oke, kita masuk ke ini data bagian penerapan dari KNN itu sendiri. Oke, jadi pada baris pertama classifier neighbors classifier KNN ini menerapkan hasil bisa dianggap K itu sendiri ya. Jadi objek yang akan dimasukkan misalkan 5. Jadi klasifikasinya dari X1 train dan Y train. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian ada confusion matrix. Oke, confusion matrix ini digunakan buat memprediksi dari klasifikasi KNN itu sendiri. Maksudnya akurasinya. Nah, di sini kebanyakan lebih kecil daripada Naive Bayes itu sendiri. Ini adalah, jadi begini. Nah, baik, kita masuk ke kode ini. Oke, jadi
pada kode ini itu bertujuan untuk menemukan nilai K terbaik untuk model KNN dengan menghitung error rate untuk berbagai nilai K dan memvisualisasi hasilnya. Jadi ini tuh kode ini juga dapat memperkecil error dari sebuah eh, maksudnya bisa memperbesar akurasi ya. Dia begini dan kalau n-nya dibuat menjadi 3, maaf ini harusnya 3, itu dapat meningkatkan di sini tuh menjadi akurasinya menjadi lebih meningkat. Jadi begitulah kesimpulan yang eh, saya ambil. Mungkin gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.